Pemirsa, pejabat publik sudah seharusnya memiliki keterampilan berbicara yang baik untuk menunjang kinerjanya dalam komunikasi politik. Untuk itu saat ini saya sudah berada di kantor DPRD Kota Batu untuk menantang para pimpinan dewan dalam membacakan berita selayaknya news anchor profesional di hari spesial ulang tahun ATV ke-18. Apakah para pimpinan dewan ini akan menjawab tantangan saya? Saat ini Anda menyaksikan 18 tahun Fast Versary Agronews Agropolitan Televisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, silakan masuk. Apa kabar Pak Asmadi? Alhamdulillah, baik. Sehat Pak? Gimana? Sehat. Alhamdulillah. Saya dari ATV Pak. Iya. Saya presenter ATV hari ini khusus datang ke kantor dewan untuk menantang pimpinan dewan membacakan berita selayaknya news anchor. Gitu ya? Siap Pak Asmadi? Siap kok pokoknya. Mari kita eksekusi Pak. Siap. Pemirsa, informasi yang pertama, dalam rapat paripurna bersama dengan pemerintah dan DPRD Kota Batu, selain menetapkan raperda tentang penataan dan pemberdayaan PKL, serta raperda ketentraman dan ketertiban masyarakat, juga ditetapkan raperda tentang fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba. Peraturan daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba di Kota Batu. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Selain raperda tentang penataan dan pemberdayaan PKL serta raperda ketentraman dan ketertiban masyarakat, salah satu yang ditetapkan dalam rapat paripurna bersama dengan pemerintah Kota Batu dan DPRD Kota Batu, yaitu raperda fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba. Di mana dalam penyampaian pendapat DPRD Kota Batu dijelaskan bahwa judul yang semula fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba diganti menjadi fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan obat terlarang. Selain itu, peraturan daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di daerah. Adapun peraturan daerah ini bertujuan untuk mengatur program dan kebijakan agar terintegrasi dengan program dan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, mencegah masyarakat agar tidak terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba di daerah, melindungi seluruh lapisan masyarakat dari ancaman resiko penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di daerah, mendorong dan membangun partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelaksanaan program dan kebijakan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam rangka pemberian pelayanan rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial terhadap pecandu maupun korban penyalahgunaan narkoba di daerah, di mana ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi pelaksanaan fasilitasi, tim terpadu, antisipasi dini, pencegahan, penanganan, rehabilitasi, kerjasama, partisipasi masyarakat, penghargaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, dan sanksi administratif, serta beberapa perubahan lain yang dijelaskan dalam pasal-pasal selanjutnya. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Berita selanjutnya, dari kegiatan sosialisasi COVID-19 dan vaksinasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Batu, Wakil Ketua 2 DPRD Kota Batu, Heli Suyanto, menyampaikan harapan dari terlaksananya kegiatan sosialisasi COVID-19 tersebut. Heli Suyanto mengharapkan agar masyarakat tidak lengah dan tetap menjaga protokol kesehatan. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Makanya kita disuruh pakai masker ini kan salah satunya untuk meminimalisir
Dijelaskan Wakil Ketua 2 DPRD Kota Batu, Heli Suyanto, bahwa dirinya berharap di tengah situasi virus corona yang sampai saat ini belum selesai, diharapkan dengan terus melakukan sosialisasi dan kesadaran dari masyarakat, maka masyarakat dapat mengetahui dampak virus COVID-19. Ditambah dengan adanya varian-varian baru dari virus COVID-19, Heli Suyanto berharap agar masyarakat tidak mulai lengah dan tetap menjaga protokol kesehatan. Selain itu, dirinya juga berharap untuk capaian vaksinasi yang ada saat ini untuk terus ditingkatkan di Kota Batu. Wakil Ketua 2 DPRD Kota Batu juga menjelaskan bahwa untuk vaksinasi tahap pertama di Kota Batu telah mencapai 93%. Hal ini perlu ditingkatkan hingga mencapai 100%. Untuk vaksinasi tahap 2, dirinya juga berharap dapat melakukan pencapaian hingga 100%. Harapannya virus corona ini kan belum selesai, belum tuntas 100%. Dengan terus melakukan sosialisasi, memberikan penyadaran kepada masyarakat, virus COVID-19 ini seperti apa. Apalagi sekarang ada informasi ada varian-varian baru. Ini kita tidak boleh lengah, kita tetap menjaga protokol kesehatan. Dan untuk vaksinasi capaiannya tetap ditingkatkan, harus ditingkatkan. Kota Batu yang tahap pertama sudah 93%, ini perlu sampai 100%. Tahapan kedua juga. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Pemirsa, setelah saya menantang Ketua DPRD Kota Batu, Bapak Asmadi, saat ini saya berpindah di ruangan Wakil Ketua 1 DPRD Kota Batu untuk menantang menjadi news anchor membacakan berita layaknya profesional. Sudah ada di depan saya ada Pak Nur Rahman. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Sehat ya, Pak? Sehat. Saya Elfrina, Pak, dari ATV. Dalam momen ulang tahun ATV ini ingin menantang Wakil Ketua 1 ini DPRD Kota Batu, Pak Nur Rahman. Ya, siap? siap. Untuk membacakan berita, Pak. Boleh, ya. Bisa, Pak Nur Rahman? Bisa. Bisa ya? Kita coba ya. Kita coba dulu. Kita lihat apakah Pak Nur Rahman bisa menjadi news anchor. Let's see. Monggo. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Dalam kegiatan sosialisasi COVID-19 dan vaksinasi di Desa Punten oleh Dinas Kesehatan, Wakil Ketua 2 DPRD Kota Batu, Bapak Heli Suyanto, menyampaikan bahwa maksud dan tujuan dari sosialisasi ini adalah menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang dampak virus COVID-19 dan pentingnya vaksinasi. Berikut informasi selengkapnya. Dalam kegiatan sosialisasi COVID-19 dan vaksinasi di Desa Punten oleh Dinas Kesehatan Batu, disampaikan juga oleh Wakil Ketua 2 DPRD Kota Batu terkait dengan inti dari kegiatan sosialisasi kali ini. Dijelaskan oleh Wakil Ketua 2 DPRD Kota Batu bahwa inti dari kegiatan sosialisasi kali ini yaitu berkaitan dengan apa sebenarnya virus COVID-19. Selain itu, dalam kegiatan ini juga disampaikan maksud dan tujuan dari vaksinasi yang saat ini sedang gencar dilakukan oleh pemerintah Kota Batu. Wakil Ketua 2 DPRD Kota Batu menjelaskan bahwa dalam kegiatan kali ini dijelaskan terkait dengan perbedaan virus corona dengan virus-virus yang lain dan juga dampak yang disebabkan oleh virus tersebut. Selain itu, dalam kegiatan ini juga dijelaskan pentingnya serta manfaat dari vaksinasi yang saat ini menjadi program pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Intinya satu, terkait apa sih virus corona itu. Yang kedua, apa manfaat vaksinasi. Tadi sudah disampaikan terkait virus corona dan virus-virus yang lain, itu dampaknya seperti apa dan manfaat vaksinasi itu seperti apa. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Pemirsa, kita beralih pada informasi selanjutnya. Sebagai lembaga penghasil produk hukum di daerah, DPRD Kota Batu harus lebih cermat dan aspiratif di dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini agar peraturan daerah yang dihasilkan tidak bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi dan lebih menyentuh
kebutuhan masyarakat Kota Batu. Oleh karena itu, DPRD Kota Batu memperkuat kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kota Batu yang ditandai dengan penandatanganan MOU yang dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD Kota Batu. Berikut informasi selengkapnya. Ketua DPRD Batu, Asmadi, mengatakan dengan kesepakatan bersama ini, maka Dewan akan lebih proaktif untuk melakukan koordinasi dengan Kejaksaan. Hal ini untuk mencegah munculnya permasalahan hukum saat Dewan melaksanakan kinerjanya. Ketua DPRD Kota Batu juga menjelaskan, dengan adanya MOU ini diharapkan ada pengawasan hukum yang lebih baik, sekaligus bisa mendapatkan bantuan hukum saat terkena masalah hukum. Asmadi juga menambahkan bahwa selama ini konsultasi hukum di lingkungan DPRD Batu dengan Kejaksaan biasanya dilakukan sendiri-sendiri, yaitu dilakukan secara personal anggota Dewan yang memiliki masalah hukum ataupun membutuhkan konsultasi hukum. Namun saat ini hal tersebut bisa dilakukan secara kelembagaan. Sejak DPRD Kota Batu dilantik menjadi anggota Dewan, DPRD kesulitan mencari bentuk kerjasamanya, dan dengan sering adanya komunikasi dengan Kajari, akhirnya DPRD Kota Batu bisa menjalin kerjasama ini. Harapannya tentu DPRD semakin menghasilkan produk hukum terbaik untuk masyarakat. Terima kasih teman-teman. Intinya alhamdulillah ya, pada siang hari ini, pagi sampai siang, kita bisa melakukan MOU bersama dengan Kajari Kota Batu, Kejaksaan Negeri Kota Batu, yang intinya adalah selama ini di Gedung Dewan ini kan latar belakangnya teman-teman kan macam-macam, dari sumber daya manusianya macam-macam. Harapan kita dengan agenda kita kerjasama ini paling tidak menyamakan persepsi atau mungkin secara hukum. Kalau sebelum kita kerjasama itu konsultasinya itu mungkin ya secara pribadi karena nggak ada penguatnya. Alhamdulillah dengan adanya MOU ini banyak hal tentang pengawasan, tentang legislasi. Ini yang terpenting legislasi. Selama ini kita sudah kerjasama dengan pihak perguruan tinggi, tapi kadang-kadang ya formalitas. Nah, mungkin dengan kerjasama dengan Kejaksaan Kota Batu ini akan semakin intens dan semakin resmi lahnya seperti itu. Harapan kita semuanya yang kita lakukan adalah untuk menghasilkan suatu hasil yang paling bagus. Hasil yang paling bagus bagaimana? Ya untuk masyarakat, hubungan untuk masyarakat. Nah, makanya kami memberanikan diri, alhamdulillah awalnya kita begitu dilantik kesulitan mencari bagaimana ya kerjasamanya, bentuknya seperti apa. Alhamdulillah dengan Pak Kajari yang sekarang ini kami bisa lakukan kerjasama ke arah yang lebih baik. Tentunya banyak hal yang kita kerjasamain nanti, tentunya berkenaan dengan anggaran dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting lagi berkenaan dengan perdata dan paling tidak perdata kenapa tadi Pak? Tata usaha negara. Ini yang terpenting. Lah harapan kita harus di Gedung Dewan harus berubah lah dibanding dengan sebelumnya. Cuman itu harapan kita. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Heli? Alhamdulillah sehat walafiat hari ini. Iya, saya Elvina dari ATV Pak. Okay. Saya habis dari Pak Asmadi sama Pak Nur Rohman menantang pemimpin dari DPRD Kota Batu ini untuk membacakan berita. Nah, saat ini saya ingin menantang Pak Heli. Okay. Apakah bisa menjadi news anchor Pak? Bisa nggak ya? Bisa nggak Pak? Tapi karena ini tantangan, insya Allah siap. Siap ya? Iya. Kita lihat sama-sama ya pemirsa, apakah Wakil Ketua 2 DPRD Kota Batu Pak Heli ini mampu menjadi news anchor layaknya profesional di studio. Kita lihat sama-sama. Pemirsa, kita awali berita yang pertama. Dalam rapat paripurna penetapan 3 Raperda Kota Batu yang dilakukan oleh DPRD bersama dengan pemerintah dan jajaran Forkompimda, DPRD Kota Batu berharap dengan berlakunya 3 peraturan daerah tersebut nantinya dapat menjadi payung hukum tidak hanya dari sisi administrasi saja, melainkan sebagai pijakan pemerintah Kota Batu dan OPD terkait. Berikut berita selengkapnya.
bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Batu bersama dengan pemerintah Kota Batu dan juga jajaran Forkopimda Kota Batu mengadakan rapat paripurna penetapan 3 Raperda Kota Batu. Dalam penyampaiannya, DPRD Kota Batu juga menyampaikan harapannya untuk ketiga Raperda yang akan ditetapkan nantinya. Dijelaskan oleh juru bicara DPRD Kota Batu, Nur Ali, bahwa 3 rancangan peraturan daerah Kota Batu telah melalui pembahasan oleh tim panitia khusus DPRD Kota Batu. Memang belum bisa dikatakan sempurna. Konsekuensi terhadap rancangan peraturan daerah ini yang segera menjadi peraturan daerah menuntut adanya penyempurnaan terhadap peraturan pelaksanaannya. DPRD Kota Batu berharap dengan berlakunya 3 peraturan daerah tersebut nantinya dapat menjadi payung hukum tidak hanya dari sisi administratifnya saja, melainkan sebagai pijakan baik pemerintah Kota Batu dan OPD terkait sebagai pelaksana regulasi yang ada di Kota Batu. Dalam penyampaian pendapatnya, DPRD Kota Batu juga berharap agar nantinya tahapan penyusunan produk hukum daerah tidak hanya berhenti sampai di sini saja, akan tetapi rancangan peraturan daerah ini yang telah ditetapkan hari ini segera ditindaklanjuti dinas terkait dan bagian hukum untuk melakukan identifikasi terhadap peraturan teknis yang diperlukan. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV, melaporkan. Berita selanjutnya, DPRD Kota Batu melalui Komisi A dan C menegaskan agar kasus yang terjadi di Sekolah Selamat Pagi Indonesia tidak terulang lagi. DPRD Kota Batu akan melakukan kontrol di pemerintah terhadap sekolah boarding school yang ada di Kota Batu. Hal tersebut disampaikan setelah melakukan audiensi terkait perlindungan anak yang ada di Sekolah Selamat Pagi Indonesia Kota Batu. Berikut berita selengkapnya. DPRD Kota Batu melalui Komisi A dan C menegaskan agar kasus yang terjadi di Sekolah Selamat Pagi Indonesia tidak terulang lagi. Hal tersebut disampaikan setelah gabungan Komisi A dan C DPRD Kota Batu melakukan audiensi terkait perlindungan anak yang ada di Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Ketua Komisi A DPRD Kota Batu, Hajah Dewi Kartika, menyatakan bahwa jangan sampai terjadi kasus-kasus seperti yang ada di Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Hal ini dikarenakan di Kota Batu sendiri masih terdapat beberapa boarding school seperti SPI. Sekolah-sekolah tersebut termasuk sekolah eksklusif dikarenakan bukan milik orang dan pemerintah Kota Batu. Selain itu, murid-murid yang ada di sekolah tersebut bukan merupakan warga Kota Batu. Nantinya DPRD Kota Batu akan melakukan kontrol di pemerintah terhadap sekolah-sekolah semacam ini yang ada di Kota Batu. Karena di Kota Batu itu masih ada beberapa sekolah semacam SPI, jadi boarding school yang eksklusif karena memang bukan milik pemerintah Kota Batu, pemiliknya bukan orang Batu, muridnya juga bukan orang Batu. Bagaimana nanti kontrol kami di pemerintahan terhadap sekolah-sekolah semacam ini yang ada di Kota Batu. Rapat yang dipimpin secara langsung oleh Ketua Komisi A DPRD Kota Batu, Hajah Dewi Kartika, serta Wakil Ketua Komisi C Didik Mahmud. Juga hadir perwakilan dari DP3AP2KB, Dinas Pendidikan Kota Batu, Bagian Hukum serta Komnas Perlindungan Anak. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Pemirsa, ternyata para pemimpin DPRD Kota Batu ini mampu menjawab tantangan saya untuk menjadi news anchor handal layaknya profesional. Selamat ulang tahun untuk Agropolitan Televisi. Semoga menjadi media informasi yang terus menginspirasi. Saya Elfrina Rahma, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.